Pemirsa, memasuki musim mudik Lebaran, Pelabuhan Merak sudah mulai dipadati pemudik. Untuk menyambut arus mudik 2023, Pelabuhan Merak juga dikhususkan hanya untuk penyeberangan kendaraan pribadi serta angkutan umum seperti bus. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Merak, saat ini kami telah bersama dengan reporter kami Akbar Ramadan dan juru kamera Febri dari Pelabuhan Merak. Silakan Akbar Ramadan dengan laporan Anda. Baik Andrew, di tempat saya berdiri saat ini yaitu di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, memang masih menjadi pelabuhan tersibuk pada saat musim mudik, tidak terkecuali musim mudik pada tahun 2023, di mana memang setiap harinya setiap kendaraan roda 4 begitu di tahun ini atau di hari ini gitu menjadi lebih padat dan memang terpantau antrian cukup panjang hingga masuk ke bagian pintu masuk pelabuhan. Namun antrian dapat terurai di mana di belakang saya saat ini yaitu ada aktivitas baru saja kapal datang atau bersandar ke Pelabuhan Merak di mana nantinya para kendaraan roda 4 ini langsung bisa menaiki kapal menuju ke Pelabuhan Bakauni. Dan memang antrean ini dapat terurai dengan baik begitu karena beberapa kapal silih berganti masuk untuk mengangkut beberapa penumpang yang ada di Pelabuhan Merak. Dan memang dari data PT ASDP Indonesia Ferry, jumlah penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak mengalami peningkatan hingga 50.000 penumpang per hari. Dan dari data yang kami himpun pada tanggal 17 April 2023 tercatat sebanyak 238.000 penumpang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Dan dari tanggal 12 hingga 17 April 2023 tercatat memang ada 55 kendaraan yang melintasi Pelabuhan Merak menuju ke Bakauni. Sementara puncak arus mudik di Pelabuhan Merak akan diprediksi terjadi mulai tanggal 19 April hingga 21 April 2023, mengingat pada hari tersebut sudah banyak sekali perusahaan yang menerapkan cuti bersama sehingga para pemudik ini memanfaatkan tanggal-tanggal tersebut untuk pulang ke kampung halaman termasuk ke daerah Sumatera begitu yang melintasi Pelabuhan Merak jika menggunakan transportasi laut. Dan kemacetan di Pelabuhan Merak sendiri terpantau masih cukup baik di mana ada pengalihan kendaraan motor dan truk yang dialihkan ke Pelabuhan Ciwidan sehingga dapat mengurai antrean mobil di Pelabuhan Merak. Dan artinya tahun ini memang Pelabuhan Merak tidak melayani kendaraan motor yang dialihkan ke Pelabuhan Ciwidan yang jaraknya tidak jauh dari sini 19 km begitu sehingga tidak terjadi adanya kepadatan kendaraan, hanya terfokus pada kendaraan roda 4. Dan hal ini memang merespon dari prediksi Kementerian Perhubungan yang memperkirakan jumlah pemudik akan meningkat dengan total 123 juta orang dan ada 25,13 juta pemudik yang menggunakan sepeda motor. Dan pemudik juga dihimbau untuk membeli tiket langsung secara online yang sudah difasilitasi tentunya oleh pihak PT ASDP Indonesia melalui aplikasi Verizi. Dan hal ini juga dihimbau langsung oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya agar menghimbau para masyarakat yang ingin melakukan mudik ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak untuk mengakses tiket atau membeli tiket melalui via online agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang ingin membeli tiket di Pelabuhan Merak sendiri. Dan memang ada beberapa pengecekan ketika kendaraan roda 4 ingin memasuki Pelabuhan Merak. Antara lain ialah pengecekan tiket yang terbagi menjadi 3 tahap. Ketika kendaraan roda 4 sudah dilakukan pengecekan tiket, kendaraan roda 4 lalu dimasukkan ke beberapa lumbung-lumbung parkir menunggu hingga ketersediaan kapal ada sehingga dapat mengakses kapal tersebut, di mana kendaraan roda 4 dapat langsung menaiki kapal tersebut secara bergantian sehingga memang terlihat dari pantauan saya sangat efektif flow atau arus lalu lintas yang terjadi di Pelabuhan Merak sendiri. Dan mulai hari ini sudah memang terlihat beberapa fasilitas-fasilitas pos untuk menciptakan rasa aman dan nyaman para pemudik di tahun 2023 di Pelabuhan Merak, di mana tersedia pos keamanan gabungan yang juga diinisiasi oleh Polri dan juga TNI. Selain itu juga disediakan ada pos PLN yang memberikan layanan listrik begitu terhadap kendaraan-kendaraan roda 4 yang menggunakan bahan bakar listrik. Dan selain itu juga ada pemeriksaan kesehatan
yang diselenggarakan oleh Polda Banten, di mana pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara gratis. Para pemudik dapat mengecek kesehatannya, mengkonsultasikan kesehatannya, dan mendapatkan vitamin serta obat-obatan. Hal ini tentu untuk mendukung para pemudik agar tetap aman, nyaman, sehat sampai ke kampung halaman tercinta. Dan Andrew, saya juga ingin memberikan tips kepada para penumpang yang ingin menggunakan jalur transportasi laut khususnya ke Pelabuhan Merak, di mana penumpang harus mempersiapkan banyak stok makanan, stok vitamin, stok minuman, baik yang berbuka puasa atau yang tidak berpuasa begitu. Karena kita tidak tahu bagaimana traffic di Pelabuhan Merak sendiri, apakah nantinya akan terjadi kepadatan kendaraan yang bisa diprediksi akan memakan waktu panjang untuk menaiki ke kapal menuju ke Pelabuhan Bakauni. Berikut laporan saya dari Pelabuhan Merak. Andrew, kembali ke studio. Baik, jadi sudah ada beberapa skema yang dibuat di Pelabuhan Merak. Dan tadi juga sudah ada tips ya, sudah ada beberapa tips yang diberikan oleh Akbar Ramadan agar kita bisa mudik dengan aman, nyaman, dan bisa selamat juga sampai ke kampung halaman. Terima kasih Akbar Ramadan dan juru kamera Febri melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat kembali bertugas teman-teman.